Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kalam Cita. Saat ini akan dibacakan surat An-Nas, arti dan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan, setan, pembisik yang bersembunyi yang membisikkan, kejahatan, ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Tafsir dari Ibnu Katsir. Inilah tiga dari sifat-sifat Rob, yaitu rububiyah, raja, dan ilahiyah. Di mana dia adalah pemelihara segala sesuatu sekaligus sebagai raja dan ilahnya. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada ini adalah makhluk ciptaannya, hamba sekaligus abdinya. Oleh karena itu dia memerintahkan kepada semua yang hendak memohon perlindungan agar berlindung kepada zat yang memiliki ketiga sifat di atas, dari kejahatan bisikan setan Hanas, yaitu setan yang ditugaskan untuk menggoda manusia, karena tidak ada seorang pun keturunan Adam melainkan dia memiliki satu teman yang akan senantiasa menjadikan segala perbuatan keji itu indah dipandang dan dia tidak akan mengenal kata lelah dalam menjalankannya. Dan orang yang terlindungi adalah orang yang mendapat perlindungan Allah. Telah ditegaskan di dalam hadis sahih bahwasanya, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah diwakilkan kepadanya pendampingnya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, hanya saja Allah membantuku dalam menyikapinya sehingga ia masuk agama Islam, karenanya dia tidak menyuruhku kecuali hal yang baik-baik. Dan ditegaskan pula dalam kitab Es-Sohibain, dari Anas tentang kisah kunjungan yang dilakukan oleh Sofiyah kepada Nabi, yang ketika itu beliau tengah beritikaf. Juga kepergian beliau bersamanya pada malam hari untuk mengantarnya pulang. Kemudian beliau berpapasan dengan dua orang laki-laki dari kaum Ansor. Ketika melihat Nabi, keduanya mempercepat jalannya, maka Rasulullah bersabda, berjalanlah seperti biasa, karena sesungguhnya dia adalah Sofiyah binti Huyai. Kemudian keduanya berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Dan sesungguhnya aku khawatir dia akan memasukkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua atau beliau mengatakan, kejahatan. Imam Ahmad meriwayatkan, Muhammad bin Ja'far memberitahu kami, dari orang yang pernah membonceng Rasulullah, dia berkata, keledai Nabi pernah terpeleset, lalu kukatakan, celaka setan. Maka Nabi bersabda, janganlah engkau mengatakan, celakalah setan, karena sesungguhnya jika engkau mengatakannya, niscaya dia akan merasa bertambah besar dan mengatakan, dengan kekuatanku aku menjatuhkannya. Dan jika engkau mengucapkan, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, niscaya dia akan merasa bertambah kecil sehingga dia menjadi seperti lalat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad seorang diri, dengan sanad yang jayyid dan kuat. Dan di dalamnya terkandung dalil yang menunjukkan bahwa hati jika berzikir kepada Allah, niscaya setan akan merasa bertambah kecil dan kalah. Dan jika tidak berzikir kepada Allah, niscaya syaitan akan merasa bertambah besar dan menang. Mengenai firman Allah Ta'ala, setan yang biasa bersembunyi, Sa'id bin Jubair mengatakan dari Ibnu Abbas, yaitu setan yang selalu bercokol di dalam hati manusia, di mana jika manusia lengah dan lalai,
maka Dia akan memberikan bisikan, dan jika manusia berzikir kepada Allah maka setan itu akan bersembunyi. Firman Allah Ta'ala, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Apakah yang demikian itu khusus pada anak Adam saja sebagaimana yang tampak pada lahiriahnya, ataukah mencakup anak Adam dan juga jin? Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat, di mana mereka semua telah masuk ke dalam lafaz An-Naas. Ibnu Jarir mengatakan, dan tidak jarang jin laki-laki dipekerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang aneh jika jin-jin itu disebut dengan sebutan An-Naas, manusia. Firman Allah Ta'ala, dari jin dan manusia. Apakah yang demikian itu sebagai penjelas bagi firman Allah Ta'ala, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia? Kemudian Dia memperjelas mereka, di mana Dia berfirman, dari jin dan manusia. Yang demikian itu memperkuat pendapat kedua. Ada juga yang berpendapat bahwa firman-Nya, dari jin dan manusia, sebagai tafsiran bagi pihak yang selalu memberi bisikan ke dalam dada manusia yang terdiri dari setan, manusia, dan jin. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan, dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Al-An'am 112. Imam Ahmad meriwayatkan, Waqi memberitahu kami dari Ibnu Abbas, dia berkata, ada seseorang datang kepada Nabi, seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah terbersit di dalam diriku sesuatu, di mana jatuh dari langit lebih aku suka daripada harus membicarakannya. Lebih lanjut, dia menceritakan, lalu Nabi J bersabda, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya kepada godaan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa. Demikianlah akhir dari tafsir Al-Quran ini. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Pujian bagi Allah, Rob semesta alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.